Shalom Jemaat Tuhan. Weekly Guide kita minggu ini berbicara tentang expansion atau ekspansi. Pertanyaannya, bisakah kita melakukan ekspansi di dalam hidup kita? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jawabannya adalah ya, karena Tuhan memberi benih itu kepada kita. Di dalam perumpamaan kerajaan Allah, Yesus memberi 3 perumpamaan. Dikatakan di dalam Matius 13 ayat 31 dan 32, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yesus berkata kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Bapak Ibu, saya pernah lihat biji sesawi. Kalau engkau pernah pergi ke Israel atau beli selipan buku, ada selipan buku biji sesawi. Biji sesawi itu kecilnya seperti kita menulis dan memberi tanda titik. Tapi dikatakan biji sesawi itu kalau tumbuh, dia akan menjadi pohon, bahkan burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Perumpamaan kedua, Yesus katakan tentang ragi di Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ibu-ibu yang suka bikin roti tahu pasti peranan ragi ini. Kalau tanpa ragi, rotinya nggak bisa mengembang. Dan dikatakan kerajaan sorga itu seperti ragi ini. Sedikit aja bisa mengkamirkan seluruh adonan. Perumpamaan ketiga, Yesus berbicara tentang penabur. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dari kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan Allah ini, kita tahu sebagai orang yang di dalam Tuhan, sebagai orang yang memiliki Yesus di dalam hidupnya, kita memiliki benih kerajaan Allah. Benih kerajaan Allah itu luar biasa. Seperti biji sesawi akan bertumbuh menjadi pohon. Seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Seperti seorang penabur yang menabur, yang menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Benih kerajaan surga memampukan kita melakukan ekspansi. Benih kerajaan surga memampukan kita untuk kita membawa pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana caranya? Ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan. Dikatakan apa? Di dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi bagaimana cara kita melakukan ekspansi pengaruh di dalam kehidupan kita? Engkau sudah punya benih kerajaan surga. Benih itu sudah ada di dalam dirimu. Dan sekarang jadilah garam dunia. Jadilah terang dunia. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Lakukan perbuatan baik. Kita adalah suratan Kristus yang bisa dibaca dan dilihat oleh semua orang. Ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita menjadi garam, ketika kita menjadi terang, benih kerajaan surga yang ada di dalam diri kita itu akan berekspansi, memberi pengaruh, menyentuh hidup banyak orang, sehingga orang-orang boleh merasakan kasih Tuhan. Garam memiliki 2 manfaat.
Pertama, tentunya garam itu dikatakan apa? Memberi rasa pada makanan. Yang kedua, garam itu mengawetkan, mencegah makanan yang ada supaya tidak menjadi busuk. Ketika kita dikatakan menjadi garam dunia, berarti dunia ini sedang dalam keadaan hari lepas hari hambar, tanpa rasa. Banyak orang yang sudah tidak tahu apa makna hidup, atau dunia ini sedang di dalam kebusukan, kejahatan terjadi di mana-mana, perampokan. Kita membaca, kita melihat di TV setiap hari berita-berita negatif yang ada di dunia ini. Menjadi garam dunia berarti Tuhan mau kita hadir, menyatakan kasih Tuhan, dipanggil untuk menunjukkan jati diri kita, membawa pengaruh, memberi rasa enak pada dunia ini dengan berbagi kabar baik. Menjadi terang dunia berbicara tentang bagaimana sebagai terang dunia kita dipanggil untuk memainkan peranan di tengah kegelapan dunia ini. Terang, walaupun dia cuma setitik di tengah-tengah kegelapan, terang itu akan kelihatan. Paulus berkata di dalam Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadilah garam, memberi rasa, membuat orang bisa mencicipi kebaikan Tuhan melalui hidupmu. Jadilah terang, sehingga engkau bercahaya menjadi bintang-bintang di dunia, memberi arah kepada mereka yang bingung akan arah kehidupannya. Di dalam Komselmu, ayo diskusikan. Perumpamaan kerajaan surga itu Tuhan ungkapkan dalam 3 hal. Apa saja itu? Dan seperti apa dampaknya ketika benih kerajaan surga itu ada di dalam diri kita? Yang kedua, diskusikan apa kegunaan garam dan terang. Dan komitmenkan, ceritakan kepada temanmu hari ini, kapan terakhir kali dia menjadi garam dunia. Kapan terakhir kali dia menjadi terang dunia. Tuhan Yesus memberkati.